Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat dimanapun Anda berada. Ini ada teori baru. Barangkali ada manfaat. Bagaimana cara bisa berhenti merokok? Kadang-kadang ada orang yang ingin berhenti merokok tapi tidak bisa caranya. Maka di sini akan saya kasih tahu caranya. Pertama kali caranya adalah pasang niat dulu. Yang penting kita niat ingin tidak merokok lagi. Ini penting ini. Pasang niat dulu. Walaupun masih merokok, tidak apa-apa. Yang penting di dalam hati ada niat, saya suatu saat ingin berhenti merokok. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu untuk sementara waktu saja kita menyendiri atau mencari suasana-suasana tidak ada rokok. Tidak bergaul kepada orang-orang ahli merokok untuk sementara waktu. Dan nanti kalau bisa berhasil 1 tahun sudah tidak merokok, kita bergaul lagi dengan orang-orang ahli rokok, tapi sudah tidak terpengaruh lagi. Tidak gumun lagi. Tidak kagum lagi sudah. Tidak tertarik lagi lah. Itu trik yang nomor 2. Yang nomor 3. Ini sangat penting ini nomor 3 ini. Kita itu sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pendereknya Rasulullah. Sebagai pengikutnya Rasulullah. Nah, untuk ini Rasulullah kan tidak merokok. Maka kalau kita itu ngaku-ngaku jadi pengikutnya Rasulullah, seyogyanya, sepantasnya kita itu tidak merokok juga. Jangan tengok hukum. Kalau kita menengok hukum ribet. Nanti kita susah lagi untuk berhenti merokok. Oh, ada hukum yang mudah, makruh. Sudah nggak apa-apa. Lah ini nggak usah nengok hukum. Tengoklah cara Rasulullah. Tengok aja Rasulullah. Rasulullah tidak merokok. Kita sebagai pengikutnya tiru-tiru Rasulullah sekuat tenaga. Nah, itu yang nomor 3. Nomor 4, kita harus tahu. Kita merokok, waktu merokok itu kebanyakan merugikan orang lain. Yang pertama, kalau waktu kita merokok, asapnya itu kan mengikuti arah angin. Di mana angin bertiup, yaitu mengikuti.
Lah, waktu kita merokok, asapnya itu menuju ke orang yang tidak ahli rokok. Sebenarnya yang tidak ahli merokok, yang berdampingan dengan sampean, dengan kamu, sebenarnya risih, tapi tidak berani menegur. Berarti kan mengganggu ketenangan orang lain. Ya kalau asapnya itu bisa kita arahkan, mengikuti kita, kehendak kita, keinginan kita. Tapi kan enggak, asap itu kan ngawur, mengikuti arah angin. Nah, asap rokok itu menuju kepada orang di samping kita yang bukan ahli merokok, akhirnya terganggu gara-gara kita merokok. Jangan egois. Selain itu, kalau kita itu mengikut sholat jamaah 5 waktu di masjid kah atau di musola, kita sholat bajunya berbau rokok, mulutnya berbau rokok. Asap rokok, bau rokok nyangkut di kumis, nyangkut di rambut, nyangkut di baju. Akhirnya sholat jamaah bau rokok, bukan sholat jamaah bau wewangian, minyak wangi, bukan, tapi bau rokok. Padahal yang baik sholat jamaah memakai wangi-wangian, tapi memakai bau rokok. Terus mengganggu jamaah yang ada di sampingnya. Nah, kalau kita mau langkah-langkah ini, fa insya Allah suatu saat kita akan bisa berhenti merokok. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya sendiri dulu ahli ngerokok. Alhamdulillah sudah ada 10 tahun saya bisa berhenti merokok. Dan walaupun bercampur baur pada suasana perokok, ahli rokok, saya sudah tidak heran lagi, sudah tidak terpancing lagi. Alhamdulillah, ini semua pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.